Yos, balik lagi sama gue sama Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin yang udah jadul-jadul nih teman-teman. Jadi di sini ada Theta, One In sama ZIL ya. Jadi sebelumnya happy Sunday dulu untuk teman-teman semua. Kemarin udah ada saya update ya untuk Bitcoin yang koreksi di weekend, dan juga update mengenai SUI. Sebelumnya ada Bitcoin dan juga BNB, Mudeng dan Solana. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang lebih spesifik mau lihat beberapa altcoin lainnya bisa dipantau beberapa video sebelumnya gitu ya, karena selalu saya akan update secara higher time frame sampai ke lower time frame-nya. Dan kita lihat di hari Minggu sebenarnya market belum gimana gerak juga ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini masih tersideways aja. Cuman ini salah satunya ton yang dia lumayan up 9-10%-an karena ada good news ya. Cuman ya overall yang lainnya masih sideways di situ-situ aja ya, sembari menunggu besok Senin ya, minggu yang baru. Dan ya langsung aja kita lihat untuk Theta dulu. Ini Theta menjadi jagoan di cycle yang lalu, bahkan ATH-nya itu di 15,88 dolar teman-teman. Tinggi sekali. Sekarang dia cuma 0,681, nggak nyampe 1 dolar guys. Dan kalau kita lihat pun ya di 2024, 2025 ini harganya masih di bawah 4 dolar ya, 3,8 terus di 3,3 dolar gitu ya. Dan somehow sekarang dia masih ketahan ya, retest terhadap SNR yang kuat di 0,55 sampai 0,652 dolar. Ya, ini adalah area yang sangat kuat untuk Theta, beberapa kali di retest dan ya akhirnya mendapatkan pemantulan. Jadi let's say kalau memang kan kemarin teman-teman juga udah tahu ya berita untuk Big Beautiful Bill yang sudah di accept dan juga sudah ditandatangani sama Trump. Kalau itu kita mendapatkan bull momentum terutama untuk altcoin ya, Theta bisa tergolong salah satu altcoin yang mungkin teman-teman bisa lirik ya, walaupun dia koin tua. Cuman ya secara risk and reward teman-teman bisa perhatikan ini adalah low level yang cukup kuat, dan ini bisa menjadi area pantauan sebenarnya untuk teman-teman semuanya gitu ya. Dan kalaupun nanti let's say dia ataupun di kuartal 3 kita dapetin momentum yang bull dan lain sebagainya, mungkin saya pribadi untuk Theta masih akan expect di sini adanya trendan resisten ya. Setidaknya kalau dia benar-benar strong di sini, dia bisa up ngepump sampai mungkin retest ya di sekitar 2,8 sampai di 3 dolar ya, 2,8 dolar sampai 3 dolar lah. Ya mungkin sekitar itu aja menurut saya, kalau memang kita dengan syarat ya benar-benar mendapatkan bull momentum terutama untuk altcoin di kuartal 3 ini. Ya jadi mungkin at least di Juli ataupun di Agustus ya, mungkin kalaupun kita dikasih hijau untuk Theta, kita bisa pantau area ini dulu aja gitu. Nggak usah muluk-muluk untuk Neo ATH dan lain sebagainya, jauh banget guys, masih jauh. Ya dimana juga kita lihat kompetitor udah makin banyak, altcoin udah makin banyak, dan orang-orang lebih mature terhadap Bitcoinnya ketimbang altcoinnya. Jadi mungkin kita nggak bisa terlalu ekspektasi tinggi ya, at least 2-8 dolar dulu aja. Kalau itu mampu di break ya baru mungkin kita bisa pantau ya di 3,8 sampai di 4 dolar. Itu dulu aja deh gitu, nggak muluk-muluk ya. Dari sini ke situ aja masih jauh nih teman-teman hitungannya gitu, apalagi ke ATH-nya. Nah, kalau kita lihat sekilas memang di sini adanya chance atau peluang ya, terbentuk yang namanya double bottom. Ya ini 1 dan 2 namanya masih peluang atau chance, karena kita belum melihat validasi dari double bottom tersebut gitu ya. Dan ya di sini kita bisa lihat dari sebelumnya pun ya, di sini ada area demand sebenarnya, cuman demandnya pun sudah dijebol. Ya ini pertama kali retest mantul dikit, kedua kali retest lumayan mantulnya, kemudian drop teman-teman, bikin lower low baru. Even low level pada 22 April ini juga di take out. Cuman kita lihat juga syukur di situ take outnya cuma sekedar tail candle, bullish engulfing, kemudian dia perlahan recovery. Nah sekarang baru adanya koreksi. Jadi mungkin untuk Theta ya kita bisa perhatikan area ini dulu aja, area tahanan yang strong di sini. Bentar guys ya, 0,644 sampai 0,662 dolar ya, dimana ini 2 kali mampu menahan laju koreksinya dari Theta.
somehow memang dia berprogres masih bikin higher high baru. Dan ya kalaupun kita lihat menjelang tanggal 9 ya mengenai tarif Trump apakah akan di-delay lagi dan lain sebagainya, itu kan sisa 3 hari lagi. Market di bawah merah dulu, kita bisa expect setidaknya dia retest balik ke level area ini, baru mungkin adanya rebound tipis teman-teman. Kalau dapat good news ya udah di sini dia bikin higher high baru, maybe 0,75 sampai 0,8 dolar. Ya itu untuk Theta secara daily. Meanwhile untuk secara 4 jamnya ya memang ini flat banget ya. Kita lihat nggak cuma di Theta, di altcoin lainnya juga weekend ini cukup flat. Terlebih juga untuk Bitcoinnya ya masih di range yang sama. Jadi di sini dia masih tersideways aja di 0,675 sampai 0,693 dolar, masih di situ-situ aja teman-teman. Ya. Dan dia masih ketahan di bawah EMA21 nih. Jadi sekali lagi antisipasi kalau memang area tahanan ini ya terjebol sama Theta menjelang besok Senin ataupun di Senin malam merah ya, teman-teman bisa pantau nih next area bawahnya yang menjadi concern sebenarnya untuk secara hourly time frame ya. One Inch, nah ini juga salah satu koin viral di cycle lalu, ATH-nya di 7,88 dolar dan sekarang di 0,183 dolar. Jauh banget guys. Ya, even di 2024 2025 pun ini cuma sampai 0,67 dolar. 1 dolar aja nggak nyampe guys. Ya. Jadi untuk yang nanyain One Inch untuk balik ke ATH itu sangat sulit. Ya, sangat sulit, bukannya nggak bisa tapi sangat sulit. Kita melihat yang realistis aja. Ini akan saya markingin beberapa area teman-teman ya. Seperti ini di sini. Ya. Di range sekitar 0,6 sampai 0,67 dolar. Ini bisa menjadi area yang menurut saya masih achievable lah. Kalau memang kita mendapatkan market yang bullish untuk Q3 ini. Ya, dia rally sampai sana pun udah bagus banget. Jadi jatuhnya dia masih satu di range bawah. Kalau area ini terbreak untuk kali ini, maka next area target di sini 0,88 sampai range 1 dolar, teman-teman. Ya, itu bisa menjadi next area targetnya kalau memang area pertama ini mampu di break. Karena udah beberapa kali ya di testing dan akhirnya dia bikin lower low yang baru. Kita bisa lihat dari sini aja. Sebentar kita coba tanding pakai brush aja. Ini low, dia bikin lower low baru. Ya, ini high, lower high, teman-teman. Nah, jadi secara struktur daily pun ini bearish ya. Nah, yang menariknya kalau kita lihat lebih detail, ini juga berpeluang ya terbentuk yang namanya double bottom, teman-teman. Lagi-lagi kebanyakan altcoin beberapa yang retrace-nya udah agak ekstrim, ini udah adanya peluang untuk dia double bottom ya dengan area neckline di sekitar 0,248 dolar di sini. Ya, jadi somehow kalau memang teman-teman mau melihat ataupun butuh validasi dari double bottom ini ya simpelnya adalah dia break and retest ya terhadap neckline-nya untuk kita punya chance atau probabilitas lebih besar untuk dia bisa melanjutkan penguatannya di atas 0,35 dolar ya untuk one inch. Nah, sekarang kalau kita lihat secara daily lebih detail ya. Di sini kan dia lagi retest ya. Di low levelnya. Oke. Kemudian somehow di sini daily-nya dia cuman creating base, atau kita bisa bilang juga di sini bisa dibilang flat seperti ini juga oke. Ya, tail candle yang lewatin dari range ini dia cuman grab likuiditas saja sampai kita lihat dia benar-benar break ke area berapa. Ya. Dan juga di sini kan kita lihat secara struktur kalau lebih detail lagi, teman-teman. Ini lower high, lower high, lower high, lower high, dan ya ini masih kita lihat ya tuh lower high lagi, teman-teman. Jadi somehow di range ini harus mampu di take out, berarti di 0,2285 dolar ini harus mampu di take out seperti ini oleh one inch. Ini lebih memperbesar probabilitas ataupun kita udah lihat adanya transisi ya dari downtrend menjadi uptrend kembali. Tinggal kita melihat nanti ini kan low, berarti mencari peluang atau potensi higher low-nya dia untuk dia mengalami penguatan kembali. Walaupun tadi neckline di bagian atas run up kembali ya. Jadi itu beberapa hal syarat untuk one inch, setidaknya area ini wajib sekali di take out ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat one inch bermain di range berapa, ini range tipisnya. Kemudian untuk secara hourly kalau kita perhatikan lebih seksama,
hourly-nya juga flat ya di weekend ini, walaupun kita lihat per 4 jamannya ini adanya mantul-mantul tipis gitu ya, cuman masih kejedot di bagian atas. Yang kita butuhkan adalah tentunya adalah break dari range ini, true breakout. Jadi break kencang ya, retracement pelan, kemudian dia lanjut naik lagi. Kalau misalkan kayak gini-gini ya udah kita bisa bilang false break lah. Cuman ngelewatin dikit masuk lagi, lewatin dikit masuk lagi gitu. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, kita bisa pantau sebenarnya di range tengah. Ini range tengah. Saya tandain warna hijau deh. Nah, sekitar 0,175 dolar. Ya, sekitar area ini adalah range tengahnya dia. Jadi kalau misalkan pun nanti kita benar dikasih merah gitu ya, Senin Selasa dikasih koreksi dulu, teman-teman bisa pantau di next area ini. Ya, karena beberapa kali di retest pun masih adanya pemantulan, tapi mantulnya juga tipis loh. Cuman masih di dalam range area sideway ini. Itu sampai nanti teman-teman melihat wah ini break kenceng. Ya, turunnya mulai bertahap ya, ini mungkin bisa coba dimanfaatkan dengan jangan lupa juga pasang stop lossnya teman-teman. ZIL ini juga koin lama ya, ini sering saya bahas dan yang nyangkut di ZIL juga banyak. ATH-nya ini di 0,258 dolar, harganya sekarang di 0,0103 dolar. Buset, jauh banget guys ya, jauh banget untuk ZIL. Jadi untuk dia balik ATH itu udah kayak too good to be true lah ya untuk ZIL ini sendiri. Jadi kalau kita lihat juga dia masih berketahan ya di area strong supportnya ini dari outlook yang udah lama banget saya update ke teman-teman di 0,0093 sampai 0,0109 dolar. Nah, ini bisa menjadi pantauan sebenarnya karena ZIL ini makin lama makin bikin lower low baru, dan di sini pun dia bermain di range bawah, beda sama one inch ya. Dia udah retest, dia masih run up mantul ke atas. Theta juga nih tuh ya, dia udah retest kemudian dia mantul ke atas. Nah, ini ZIL dia udah retest mantul masih di sini-sini aja tuh ya. Jadi kelihatan dari di antara 3 altcoin yang kita bahas kali ini, ZIL ini yang paling underperform, paling lemes teman-teman ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan, mungkin saya bisa tambahkan range-nya di sini ya, trendline resistannya. Oke, di sekitar 0,01111, kemudian di range bawahnya tentu kita bisa menggunakan area ini ya sebagai area tahanan dulu, range ini. Sebelumnya beberapa kali di retest di 0,01019 dolar. Lewat dari sana ya udah kita akan revisit kembali teman-teman ya di area ini di 0,009 sampai 0,00963 dolar lah, sekitar area itu untuk ZIL. Masih lemes banget ya, dan syarat harus mampu di take out adalah highest area di sini. Ini wajib sekali di take out di sebentar guys. Nah, 0,012 sampai 0,125 dolar. Ini dulu aja. Jadi kalau memang nanti teman-teman melihat karena dia paling lemas gitu ya, oh dia drop lagi di sini baru ada recovery, kemudian somehow kita mendapatkan sentimen yang lebih positif di market, dia mampu men-take out area ini. Nah, ini memperbesar probabilitas untuk ZIL bisa balik ke 0,014 ke atas untuk ZILIKA ya. Paling itu untuk update ZIL secara daily-nya. Milan untuk secara 4 jam juga di sini lemes banget tuh. Tadi kita lihat one inch-nya up, kemudian tetanya masih satu di range tengah. Ini ZIL di bagian bawah dari range satunya dia. Jadi ya antisipasi kalau memang market nanti merah lagi, ya dia berpeluang untuk revisit balik nih di area bawah. Ya teman-teman, itu untuk hati-hati aja. Untuk yang nanyain ZIL, ya intinya ZIL, one inch dan Theta, kalau memang teman-teman punya harapan dia balik ke ATH, rasanya sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit, terutama ZIL ini kecil banget peluangnya. ZIL one inch tuh kecil sekali peluangnya gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen mencari yang bisa balik ATH dan lain sebagainya, mungkin bisa prefer cari altcoin lain ya, ataupun ya koin-koin ini masuknya ataupun marginnya kecil-kecil aja ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai